Persilakan duduk kembali. Auk ina amang palikaka inam nause amalam tua boa belingin. Kita beri tepuk tangan untuk etnis Helong yang telah mempersiapkan ibadah saat ini dengan baik. Sekali lagi boa belingin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pentakosta atau dari bahasa Yunaninya Pentekosta artinya 5 hari ke-50. Itu dilakukan sebagai syukur panen, dan pada waktu peristiwa di Yerusalem, Pentakosta itu panen jiwa-jiwa berharga. Jadi Pentakosta hari ke-50 syukur panen, semua orang Yahudi berkumpul. Di Kisah Rasul 2 Pentakosta terjadi, lalu Roh Kudus turun dan panen jiwa, 3.000 orang lebih bertobat karena Roh Kudus menguasai hidup mereka. Karena itu tema ini saya pikir harus semakin kuat di tengah dunia yang terluka, dunia yang bergumul dalam konteks pribadi, keluarga, apapun termasuk global dan internasional, perang yang tiada henti. Tema ini berkata kuasa Roh Kudus bagi dunia yang terluka. Kenapa Roh Kudus punya kuasa? Karena roh itu berasal dari roh Yesus Kristus. Bapak Ibu ingat ketika peristiwa kenaikan Yesus, dia katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu, tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Rohku kuberikan kepadamu. Maka di peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, roh Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Artinya Tuhan tidak pernah berdusta dan meninggalkan saudara dan saya bergumul sendiri. Apalagi di tengah dunia yang terluka seperti ini saudara, kehadiran Roh Kudus semakin dahsyat dan kuat. Sekarang ini sistem mana, manusia mana, lembaga mana yang mau kita andalkan 100%? Semua orang berubah. Herakleitos yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan bacaan yang sangat klasik, hampir setiap tahun saya pikir di peristiwa Pentakosta ini pasti bacaan umum. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Tapi tema hari ini akan menyorot soal kuasa Roh Kudus digaris bawahi bagi dunia yang luka. Saya coba nanti mengambil beberapa tema penting, dalam hal ini item penting berhubungan dengan tema yang ada, supaya tidak seperti mengulang-ulang kembali bertahun-tahun khotbah tentang Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus berkuasa, Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan itu terjadi karena pertama ada ketaatan. Ketaatan dari mana? Murid-murid, orang percaya yang berkumpul di satu tempat. Kemarin dalam pertukaran pewarta itu mereka ada di ruang atas, ruang doa. Selain di bait Allah ada ruang doa, upper room, ruang atas. Artinya mau ngomong apa saudara? Jangan bermimpi sebagai orang Kristen Roh Kudus berkuasa di hidup kita kalau kita tidak taat. Karena itu agak heran juga kalau orang yang terlalu mulut banyak bilang Roh Kudus pakai beta. Beta punya karunia Roh Kudus, karisma Roh Kudus, tetapi kelakuannya tidak taat. Roh Kudus memakai seseorang, Roh Kudus menunjukkan kuasa, dasarnya itu ketaatan. Makanya murid-murid berkumpul bersama. Bukan masing-masing berpencar dalam kesedihan. Kok dia suka tinggal kotong naik di atas. Mereka berkumpul bersama, dikatakan dalam bacaan minggu lalu pertukaran pewarta, sehati tekun dalam doa. Maka saya ingin di awal khotbah ini bukan mengajari tapi mengingatkan kita semua. Kalau ada orang tertentu yang bilang punya karunia Roh Kudus tapi hidupnya tidak taat, jadi batu sandungan, saya pikir dia akan bergumul berat dengan kedagingan dan Roh Kudus. Ada amin? Karena orang itu harus taat dulu. Karena Yesus itu akan memberikan kuasanya jika kita taat kepada Dia. Jadi ini poin ayat pertama menjelaskan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Betul, Yesus sudah naik ke surga dan sudah melihat wow, dan malaikat bilang jangan menganga ke atas tapi lakukan yang di bumi. Tapi mamanya manusia, dia sudah naik ke atas sana, apakah benar janjinya atau tidak? Ditinggalkan orang terkasih saudara, apakah benar kita bisa jalan ini hidup atau tidak? Keluarga Sakan yang sangat hancur hati kemarin dengan peristiwa Bapak Kefas, Kakak Yes, Kakak Foni, Kakak Endang, semua yang tiba-tiba walaupun mungkin hari ini ada di ibadah datang, bisakah ini dan esok hidup langsung berubah? Mungkin bergumul lama. Jadi seperti para murid, mereka kumpul.
supaya masing-masing satu hati, sehati, tekun di dalam doa. Baru nanti kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau bicara kuasa Roh Kudus bagi dunia yang terluka, itu bicara soal bagaimana kita kumpul bersama. Tapi kumpul bersama dalam hal ini sepakat di dalam berdoa, sepahati di dalam doa. Mari bekerja sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita di Helong dengan satu tradisi hopongai. Setelah persembahan diberikan kepada Tuhan, mereka akhirnya memberi untuk bersama. Artinya bahwa hubungan orang itu bukan hanya pribadi dengan Tuhan, tetapi orang juga perlu punya hubungan sesama dengan yang lain. Sometimes kadang kita itu kelihatan dengan Tuhan mantap, tapi dengan orang lain sudah baik. Makanya kita pun Injil tidak diterima. Kita ada yang atas itu bilang, itu orang kalau berdoa langit runtuh, kata-kata dahsyat luar biasa. Tapi dalam berhubungan dengan sesama manusia, aduh, pertanyaan benar orang ini. Kadang orang ada yang kelihatan berkarisma dalam hal bicara dengan Tuhan luar biasa, mendebarkan sampai suaranya bergetar. Tapi berhubungan dengan orang lain, hatinya kadang kanan, kadang kiri, kadang belok. Akhirnya amin. Begitu saudara. Jadi harus seimbang di atasnya. Karena begini saudara, semakin kita bohong dengan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih tahu botong kelemahan banyak. Karena itu botong semakin rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau orang terlalu banyak omong dengan Tuhan tapi semakin sombong, keras kepala, tidak mau diatur, berarti dia omong dengan Tuhan sampai berpikir mungkin Tuhan tuh lebih sedikit, lebih banyak dia omong dengan hantu dan diri sendiri. Dipastikan buah roh seseorang semakin intimacy with God, dekat dengan Tuhan, adalah dia akan tahu siapa dirinya dan dia merasakan kuasa Tuhan yang besar, dan karena itu dia akan semakin manusiawi dan merengkul orang lain di dalam kasih karunia, apalagi dunia yang terluka. Ada amin. Jadi itu jawaban benar. Karena itu kalau orang bilang dia kalau dengan Tuhan, kalau berdoa, kalau ibadat seperti malaikat, tapi tiap hari, ya itu jawaban di sini. Karena dia hanya fokus di atas, dia tidak fokus yang ini. Hopong ngai itu perlu berbagi dengan orang lain. Keren sekali ini, pas ini budaya Helong di bacaan Pentakosta. Nah, seperti saya katakan tadi, saya tidak akan mengulangi khotbah tahun-tahun lalu, tapi kita ambil benang merahnya di situ supaya sesuai dengan tema itu, kuasa Roh Kudus bagi dunia yang luka. Nah, kuasa itu terjadi karena ayat 2-3 menjelaskan seperti ini. Pertama itu bunyi seperti tiupan angin keras. Lalu yang kedua itu lidah-lidah seperti nyala api. Siapa yang bisa buat tiupan angin keras? Ini hanya pencipta. Lidah-lidah api dengan pembicaraan bersama kakak saya, karena kebetulan dia baca itu hanya ke GV. Jadi dia bilang, supaya tahu ada lidah api dalam konteks ini apa? Kisah Rasul 2 Yerusalem. Itu kan speak in tongue, bukan bicara dalam lidah, tapi tongue itu maksudnya bahasa. Jadi bukan bahasa lidah kayak sekarang tiba-tiba ada di gereja tertentu kursus bahasa lidah. Baik kalau laba-laba, kalau raba. Ayo terus. Bahkan di YouTube terus angkat, terus itu Roh Kudus bekerja. Raba. Akhirnya tempat itu menjadi orang yang agak sedikit rada aneh karena suka meraba-raba, yakni bukan meraba kehendak Tuhan tapi raba-raba pikiran orang dan seterusnya. Speak in tongue. Bicara bukan dengan lidah maksudnya, tapi bicara dalam bahasa yang dimengerti. Poin yang pertama itu lidah, sebelum lidah api, bunyi tiupan angin keras. Saudara, ini menandakan Matthew Henry bilang, kalau angin keras datang tuh lihat, sapu semua. Seroja membuat kita yang begitu berpikir hebat nih, botong-botong. Saya yakin seroja siapapun kita, bahkan yang mungkin jarang bergereja sampai 5 tahun, orang pertama yang berdoa mungkin dia di dalam kamar. Malah dia bilang, Yesus tolong. Maka mungkin kadang-kadang seroja itu perlu supaya sadar betongan. Kadang suruh pergi gereja, Bapak pisah, Mama pi, Kakak pi. Seroja datang, Mama berdoa, Yesus tolong. Karena tiupan angin keras, fight.
Namun saya coba kasih dia punya catatan tambahan. Di perjanjian lama waktu Elia diburu oleh Isabel karena peristiwa membunuh nabi-nabi Baal, dia lari ke sungai Kerit, dia sembunyi di situ. Tuhan tidak datang dalam angin keras, dia datang dengan angin sepoi-sepoi. Nah, kalau angin sepoi-sepoi pas di gereja jam 12 siang, itu berarti bawa tantangan dan pencobaan ya. Kalau demikian, kalau ada gereja jam 12 siang, maka selain di bangku itu ada Roh Kudus, taruh juga lidi-lidi kecil. Supaya pas mata tutup, toi di mata begini, kau terbuka begini. Ya, jadi maksudnya begini saudara, angin keras dalam konteks Kisah Rasul ini menunjukkan bahwa kuasa Allah itu dahsyat luar biasa. Tepuk tangan untuk kuasa Allah yang dahsyat dulu. Jadi tidak mungkin saudara-saudara dan saya akan merasa menjadi korban dan hancur dan ditinggalkan kalau Allah kita dahsyat luar biasa. Benar, duka, malapetaka, bencana menimpa kita. Tapi ketika memandang pada Pentakosta, tiupan angin keras akan mendobrak banyak dosa, mendobrak banyak kejahatan, mendobrak kedagingan-kedagingan yang muncul, ketakutan, kecemasan diganti dengan kuasa dari sorga. Tapi kenapa dalam konteks Elia itu angin sepoi-sepoi? Karena dia lagi kerut. Kalau murid-murid kan lihat Yesus naik di atas awan tiba-tiba hilang, adikku hati. Sedangkan peristiwa Elia itu angin sepoi-sepoi karena Tuhan bilang, lu bangun, bukan lu sendiri yang hadapi Nabi Baal, masih ada banyak nabi yang saya pakai. Kita coba hubungkan di sini ya. Masih ingat percakapan Yesus dengan Nikodemus Yohanes 3? Nikodemus bicara soal what is born again, apa itu lahir kembali. Terus Tuhan Yesus bilang, angin bertiup kemana ia mau, timur, barat, utara, selatan, dan kau tidak tahu kemana dia, tapi kau tahu cara bekerjanya. Demikian Roh Kudus bekerja. Maka kalau ada gereja yang sok hebat hanya karena jemaatnya ribuan dan mega church, lalu bilang bisa kuasai Roh Kudus, ajar bahasa roh, Roh Kudus dikendalikan, lu tanya lu pun diri, lu bisa kuasai angin? Yesus bicara dengan Nikodemus, pemimpin agama, Roh Kudus bertiup seperti angin kemana ia mau. Karena itu saya ulangi sekali lagi, kadang Roh Kudus ada di gereja, tapi jangan titik dan taruh dalam kotak. Maksud saya gereja is a building, bangunan di sini dia ada. Tapi bagi orang Kristen, saudara kita yang gerejanya dihancurkan, lalu mereka ibadah di bawah pohon di mana-mana, Roh Kudus juga ada di situ. Amin. Tapi dalam konteks kita sekarang kita renovasi, jadi dia ada di sini gereja. Titik di situ. Yang kedua, Roh Kudus bisa ada di tempat ketong belajar teologi, di kampus teologi, tapi dia juga bisa bertiup ke Karangdempel, KKD, untuk mempertobatkan jiwa-jiwa di sana. Karena dia angin. Jangan pikir hanya ada di bangku-bangku kuliah calon pendeta. Roh Kudus ada waktu kita bersidang, tapi Roh Kudus juga ada di meja-meja orang berjudi, minum, akhirnya hancur hidup dan kecewa, mau bunuh diri. The Holy Spirit is there. Roh Kudus juga ada di sana. Roh Kudus ada pada diri orang-orang yang percaya bahwa dia itu mampu hidup baik dengan orang yang sudah patah arang. Tadi sebelum saya datang, saya lihat podcast dari salah satu yang dikirim pendeta Gemit tentang bunuh diri. Ada pendeta, ada psikiater, psikolog, dan ada korban yang hampir bunuh diri, namanya Nona Mona. 1 jam 30 menit. Dia ada bagi orang-orang muda yang dibully, akhirnya harus minum banyak obat sehingga pulih. Dan dengan tangisan Mona bilang, saya tahun ini 17 tahun, saya sudah semakin kuat. Gejala itu kadang muncul, tapi saya semakin percaya hidup ini walaupun saya terluka masih ada tujuan. Jadi jangan kurung Roh Kudus dong. Jangan juga sok-sok bahwa hanya saya yang dipakai Roh Kudus, hanya gereja kita yang ada Roh Kudus, hanya dia yang punya urapan, sedangkan yang lain tidak ada. Ada amin? Karena angin, kau cuma pitahan angin. Jadi lihat yang kuasa dari atas, Roh Kudus bertiup seperti angin keras. Nah itu yang mendobrak semua ketakutan. Makanya nanti di pasal selanjutnya kisah ini terjadi. Petrus yang penakut, Petrus sang penyangkal, bangun berkhotbah,
3.000 orang lebih bertobat. Saudara bayangkan, ini mantan penyangkal yang mulu yang sama, yang dulu bilang, beta sonde kenal kamu. Tapi sekarang mulut yang sama, karena Roh Kudus turun ke atas dia. He preach, dia berkhotbah, dan 3.000 orang lebih bertobat. Mau bilang apa di sini? Kekuatan untuk ketong para presbiter. Tuhan tidak bicara soal dirimu ketika dia memanggilmu, tapi Tuhan bicara soal kuasanya dalam diri kita. Tuhan tidak hanya punya agenda tentang yang kita rancangkan sendiri, dia melebihi agenda kita rancangkan. Makanya saya selalu kasih kekuatan pada siapapun. Kalau mau, hari ini kamu biasa-biasa, hari ini kamu takut, hari ini kamu malu melayani, hari ini kamu rasa gemetar, jalan saja dengan Tuhan. Waktu itu akan datang dan kau tahu angin itu bertiup dan mengubah siapapun. Ada amin. Karena itu jangan ada kata dalam diri kita, subagini papen, sampai nenek moyang sampai kapanpun tidak bisa bertobat. Itu kata-kata dari setan. Angin itu bertiup, mendobrak seorang mantan penyangkal seperti Petrus, menyangkal Tuhannya 3 kali. Menyangkal, tetapi dari mulut dan bibir yang sama. Seperti Yesaya ketika disentuh oleh serafim, I'm touch you, menyentuh bibirnya. Setelah itu Yesaya berkhotbah dan menyatakan keselamatan. Petrus pun mantan penyangkal bibirnya berkhotbah, Roh Kudus pakai, dan 3.000 orang bertobat. Maaf, kenapa saya semakin suara tinggi? Karena semakin saya sadar kesini kotong ada apa-apa nih. Pendeta dong ada apa-apa nih. Kotong sampai bisa melayani hanya karena Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan dong. Amin. Iya, semakin kita sadar bahwa pun kelemahan, keterbatasan, dosa terlalu banyak. Ketika itu angin Roh Kudus berembus, angin deras, dia mengupas, menguliti. Masalahnya di sini, mau dikuliti atau tidak? Dia akan kuliti habis-habisan. Dobrak semua daun-daun kering dalam diri kita. Dobrak semua benda-benda tidak penting. Hancur semua supaya change new, diubah menjadi baru. Maka yang kedua yang terjadi, lidah-lidah seperti api. Kenapa api bukan air? Api itu panas, menghanguskan. Saudara, saya pikir mari kita buat ini sebagai tafsiran seperti ini ya. Ketika lidah-lidah lidah api, maksudnya begini. Tuhan pakai seorang berbicara, Tuhan tidak mengubah dia punya pribadi, karakternya yang diubah. Maksudnya begini, ada kita yang memang dari dulunya omongnya itu tajam, keras, tidak bisa lembut. Ketika Tuhan ubah dia bertobat, dia tidak bisa jadi lembut. Dia tetap kasar dan keras seperti Musa. Namun Tuhan akan pakai cara dia berbicara dengan kata-kata yang lebih merangkul, dalam hal ini lebih membawa pemulihan. Itu bukan dia punya pribadi yang Tuhan ubah. Saya pernah terjebak ini 2005-2006 waktu di Ampuang. Kan saya itu jujur fanatik atau rada idola sedikit, bukan idola lah, rada kagum dengan Kak Yeri, pendeta Yeri, kakak saya, pendeta Yeri Hawu nomor 7. Itu orang tenang mati, berwibawa mati, kata-katanya sejuk, tapi kalau tajam juga asik. Berpakaian dengan rapi. Ya ini modal cemberawut ini. Itu orang waktu jalan saya kelihatan yang datang tuh orang. Kalau ini karena dia rapi. Ini yang ini. Jadi beta kayak mau jadi kayak dia. Akhirnya apa yang dibuat? Ya. Coba bergaya seperti dia, coba mau berbicara, coba pakai baju yang baru 2 minggu belum lebih gila begini Tuhan. Beta bukan beta. Nah Tuhan lebih apa dengan beta? Sepertinya lidah api dan angin itu bilang, kok siapa suruh lu jadi ke dia? Yang diubah bukan pribadimu, tapi karaktermu. Ada amin. Kalau kamu dasarnya suka loncat-loncat, suka gembira, suka tak-tak-tak dan seterusnya, of course jadi seperti itu. Tidak tiba-tiba besok langsung datang, Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan, pasti bilang, Pak Pendeta tadi malam Panadol 5 tablet mungkin ya. Saya tidak akan jadi begitu. Tapi orang pribadi begitu bagus. Ada amin?
Jadi kita tolong saksikan baik-baik. Kadang-kadang kita dengan kesaksian-kesaksian baik di YouTube, di artis Adiman, kita kepingin menjadi itu orang hanya karena misalnya dosanya sama dengan kita. Dosa boleh sama dengan kita, tapi Tuhan tidak rubah sama dia dengan saya. Paulus dirubah lain, Yohanes rubahnya lain, Petrus rubahnya lain. Lidah, api dan Roh Kudus dalam bentuk angin keras itu kerjanya beda-beda di tiap orang. Jadi dan pasang rumus. Makanya contoh ya, ini contoh. Kalau kita KKR, KPI atau IP sekarang, misalnya ada kasih kesaksian, itu bapak yang alami dengan Tuhan, mama yang alami dengan Tuhan. Kita dengar Tuhan bekerja dalam diri bapak dan mama, tapi tidak satu persis kerjanya dengan saya. Karena beda karakter dalam ini, beda pribadi. Amin. Itu maksudnya. Kadang kita terjebak, kita bilang, coba Tuhan rubah beta ke dia. Lu nggak bisa jadi dia, ngapain juga lu jadi dia, nanti menderita. Jadi ketika lidah api turun, tadi kuasa angin keras, Petrus tetap jadi dirinya. Yang guru baru omong 1-2 kalimat, dia bangun duluan. Jadi dia tampil sebagai pengkhotbah. Jadi Tuhan tidak pernah mengurangi apapun dalam kepribadian kita. Jadi kuasanya itu tetap menjadikan kita justru semakin bersyukur. Inilah diriku, seperti Insinyur Riko Pulagu bilang, pakailah aku dengan kasih setiamu. Aku tidak bisa jadi orang lain Tuhan, walaupun aku kagum pada sifat mereka. Jujur, tapi aku tidak bisa jadi mereka. Ada orang-orang muda saya sering ngomong, lu kagum dengan lu kawan di kampus, lu kawan di sekolah, lu kagum dengan orang-orang muda hebat sini. Benar. Tapi maaf, saya tidak bisa jadi dirimu. Saya jadi diri saya yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaannya. Amin. Amin sayang. Karena Tuhan bekerja itu misteri. Justru semakin bersama Tuhan, kita semakin menemukan diri kita yang asli. Dan itu kita nyaman. Makanya kasihlah orang lain seperti kasih diri ketika kita menemukan damai di dalam diri sendiri. Tidak menjadi orang lain. Dan maaf, tidak juga berpura-pura jadi orang lain. Nanti sesak napas sendiri begitu. Poin yang berikut, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu ketika itu bunyi lidah api, maksud saya tiupan angin keras dan lidah api terjadi, lalu mulailah orang-orang merasa bingung karena mereka bilang, bukankah mereka ini, langsung ayat 7, semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin orang Galilea itu bicara dalam bahasa kita, Media, Elam, Mesopotamia, Frigia, Pamfilia, Bitinia dan seterusnya. Itu sama seperti satu orang sabu di sini, soalnya pernah pi Eropa, soalnya pernah pi mana-mana, soalnya pernah pi Cina, soalnya pernah pi Jepang, tapi tiba-tiba di khotbah ada orang Jepang di situ, ada orang Cina di situ, ada orang Belanda di situ, ada orang Prancis di situ. Tiba-tiba, kok bisa mau ketemu bahasa? Itu maksudnya. Bukan bikin bingung orang sampai raba. Itu lu yang omong sebingung-bingung, apalagi orang dengar tambah bingung lain. Paulus bilang kalau ada yang datang lagi, orang bilang orang gila lagi di dalam situ semua. Kan sekerabara. Kalau itu terjadi, Paulus bilang silakan, tapi ada penafsir di Korintus. Kenapa di Korintus terjadi bahasa seperti itu yang satu omong, satu penafsir? Karena saya dapat sedikit dari Bapak Niti, keren waktu kami PA tahun lalu. Korintus itu kan kota maksiat, penuh kadang dengan semacam istilah okultisme. Saudara lihat kalau orang-orang main-main setan itu kadang-kadang dia kesetanan. Contoh musik rock and rock maksudnya. Orang-orang kalau konser rock, betul begitu orang. Anak muda kesetanan. Sehingga kadang-kadang langkah pero kudu seturun coba tuh nih, terus begini. Jadi saudara, artinya orang yang benar-benar dalam konteks ini, mereka heran, kok dia omong dalam bahasa kita? Saudara, inilah jawaban dari Kejadian 11. Di Kejadian 11, orang-orang kumpul sama-sama. Lalu bilang, mari kita buat menara tinggi sampai ke langit, supaya kita kasih turun dia dari atas. Maka Tuhan tertawa dari atas, dia bikin Babel, kekacauan bahasa. Di Kejadian 11. Sekarang di Kisah Rasul pasal 2 justru bahasa dipersatukan sehingga orang Galilea bicara, tapi Media, Elam, Mesopotamia, Frigia, Pamfilia, Bitinia could understand, dapat mengerti. Artinya di luar Tuhan, Tuhan kasih kacau.
di dalam Tuhan. Tuhan pulihkan, persatukan. Minggu lalu di Immanuel Kolhua saya bilang gini, berkumpul bersama-sama, sehati, tekun dalam doa. Jangan omong yang lain-lain. Kalau itu terjadi, itu bukan persekutuan, itu komplotan. Dua, tiga, lima, enam orang berkumpul, ngomong yang baik, itu namanya persekutuan sehati dalam Tuhan. Tapi kalau kita kumpul-kumpul 5, 7, 8 orang, tapi bicara di luar kehendak Tuhan, itu komplotan. Orang-orang berkhotbah, orang Galilea, tapi kenapa bicara dalam bahasa kita? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi di Babel kacau bahasa, tapi di Yerusalem ke Hisab para Rasul 2 bahasa dipersatukan. Kalau di Babel berkasih contoh minggu lalu di Kolhua seperti ini. Kalau situ ada orang Rote, orang Sabu, orang Alor, orang Helong. Orang Sabu mungkin pas mau kerja itu menara toh. Orang Sabu pas di atas nih. Nah di bawah itu orang Rote atau orang Alor. Jadi dia bilang begini, tolong ambil pahat. Tapi dia bilang tolong ambil paha. Jadi ini orang ambil pegang dia pun paha. Dia bilang bukan, tapi dia bilang buka. Ini satu buka terus, buka terus, buka. Akhirnya cok jatuh semua. Baru sejatuh ancur-ancur di bawah orang bilang, kok papa dua kenapa di atas sebab bakal rame? Saya bilang ambil paha, tapi kan dia bilang paha. Kok dia bilang paha? Nah dia bilang paha, tapi potong orang Sabu bilang paha toh. Jadi dia bilang bukan, dia bilang bukan, beta buka toh. Jadi dua jatuh terbanting. Itu namanya Babel. Ingat pulang kata macam rupa ini khotbah yang lain kau pulang hanya begini cerita. Nanti ingat hari paha saja gitu. Itu maksudnya lihat kan, hanya beda satu huruf. Bukan ya, satu huruf kan. Ya, kemarin juga contoh kalau ketong orang Sabu. Kemarin kan kalau bilang helama tuh iya, Bapak Ibu jawabnya tudi, jangan tudi. Kalau tudi itu pisau. Tudi hari-hari, tapi bilang tudi hari-hari. Tudi itu pisau dong. Berarti mau pisau mau batu apa di sini. Itu contoh di bahasa Sabu, setekanan tak salah. Ruyara, saya bilang kan saya orang Kupang, tapi bapak mama orang Sabu asli. Karena lahir di Kupang, makanya orang tua dari kecil omong. Jadi saya ngomong tuh tekanannya asli Sabu, bisa tekan di langit-langit. Ruyara itu jalan, tapi jara itu ya kuda. Satu lagi, di orang Sabu, orang Sabu jadi beta omong bahasa ya, sayangnya jangan tersinggung yang lain. No. Bahasa Elong bisa tahu satu-satu sah. Contoh, ini yang agak kacau di orang Sabu. Orang Sabu kalau bilang daging itu hedai. Tapi kotoran manusia atau maaf ya, kotoran tai itu dei. Satu waktu juga ipar saya ngomong tuh bola balik. Dia ngomong sama nenek dari Sabu yang memang pendengaran agak kurang, baru pulang pesta. Dia bilang, elake, artinya sudah habiskah nenek? Dia maksud makan daging. Itu hedai, tapi dia bilang ngaa dei. Ngakal daging anjing, maksudnya daging babi. Tapi dia ngomong kan bukan hedai, dia bilang dei itu kan. Akhirnya bapak tua marah dari belakang sana, cari tahu, oh salah ucap. Sudah ini contoh begini sudah. Ini ada orang Sabu suka contoh. Maka tahu begini, kita membahas salah tekan, salah mengerti. Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada kisah Rasul 2, tujuan saya ngomong ini tujuannya ke sini. Kalau tidak ada kisah Rasul 2, Tuhan satukan bahasa, artinya dengan kuasa itu semua orang bertobat, kau jadi apa? Namun dalam konteks modern, satu-satu saja. Menurut saya yang kenapa dapat banyak kemampuan dan istilah kekarunia dan tanda petik itu biasa itu para misionari. Karena mereka melayani di luar-luar, biasanya Tuhan kasih mereka cepat mengerti bahasa asing. Tapi kalau sekarang anak-anak muda yang masih sekolah, lu jangan biar lu berlutut tiara pun lu bilang Tuhan sama mengerti bahasa Inggris, bahasa Jepang. Cara mengerti, pilih kamus, download aplikasi belajar. Bukan lu duduk kau tunggu besok pagi bangun bawa bahasa Jepang, nggak ada. Belajar, minta Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tapi jangan bilang, Tuhan beta kepingin bawa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa ini Belanda. Ya sudah, belajar khusus pasti bisa. Kalau memang punya kemampuan ke sana. Poin di situ saudara. Kita lanjut yang berikut lagi, beberapa hal terakhir. Setelah bahasa-bahasa mereka didengar, maka ayat 11 sampai dengan 13. Orang-orang yang ada di situ melihat ayat 11b. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa.
Bahasa itu dikasih supaya mereka bicara tentang perbuatan Allah yang besar. Dalam konteks tema, bahasa itu bahasa kasih. Karena dunia terluka. Saya pikir saya harus mengaku dosa dan kita semua. Banyak kali orang terluka kadang bukan dengan tindakan kita saja, tapi dengan apa yang kita ucapkan. Saya tidak bilang cara, tadi saya sudah ngomong, tapi apa yang kita ucapkan. Cara itu kan memang gaya-gaya kita beda, tapi apa inti itu? Apakah dalam cara kita berbahasa dan konten isi dari bahasa kita atau percakapan kita itu sesuatu yang memuliakan Allah yang besar, atau justru merendahkan orang? Ketika kita bicara dengan orang punya pergumulan berat, orang-orang muda atau siapapun yang telur di ujung tanduk sudah hilang harapan, kadang cukup 1-2 kata dengan tepukan bahu dan memeluk dia, itu menolong lukanya. Ada orang, anak, saudara siapapun yang memang bicaranya harus agak keras, tapi ada orang tidak bisa dengan cara begitu. Contoh ponan-ponan saya ada yang beda. Ini kalau omong keras. Karena contoh kemarin sudah belajar buat omong tidak baik, lu duduk. Karena biasa nyaut sama orang tua, lu duduk. Kasih tunjuk, lu posisi siapa di sini? You hanya anak, you jangan macam-macam. Ada yang harus begitu, tapi ada yang cukup angka alis, dia kaget langsung. Ada yang cukup batuk sah, enggak usah omong. Tapi ada yang memang sudah terlalu liar, harus kasih duduk, kasih ajar baik-baik. Artinya harus berbeda dong cara kita isi bahasa itu dan cara itu berbeda. Nanti yang lembut kalau kita pakai yang apa dia akan hancur hati. Kenapa? Akhirnya orang hanya karena berbahasa dibully. Kenapa anak-anak muda banyak yang sekali lagi sampai bunuh diri? Ya karena dia tidak kuat. Bagi kita hanya omong itu saja kok. Iya kita bisa, dia tidak bisa. Itu anak tidak bisa, itu orang tidak bisa. Kalau yang kotor biar orang makan, ya kamu bisa. Karena kamu dibimbing dari hidup yang keras. Tapi dia tidak bisa. Itulah mengapa mungkin dari sini hari ini kita belajar cari dan benang merah sedikit menyangkut kuasa Roh Kudus menyembuhkan dunia yang luka, termasuk bahasa yang kita gunakan. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah, coba sedikit lagu Bapak Hen. Ajarilah kami andai kata ku lakukan yang luhur mulia, tapi tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, ajar kami dekat padamu. Di tengah dunia yang terluka seperti ini, yang orang cepat hilang harapan, kadang 1-2 kata pengharapan lebih penting daripada berlusin-lusin khotbah tanpa makna. Kadang dalam dunia yang terluka seperti ini, tepukan bahu dan hanya bilang saya mengerti. Beta mengerti mama. Menatap dengan tulus, membuat orang itu pulih dari lukanya. Kita tidak menyelesaikan. Kadang dalam dunia terluka ini, tanpa berbahasa, keluh kesah batin dan bicara dengan Tuhan, itu juga memberikan kuasa. Saya jujur kemarin itu saya benar-benar hancur hati waktu lihat Bapak Kefas dari awal dengar itu. Maka saya bilang ke Karyo waktu ibadah penguatan malam,
Waktu lagu makin dekat Tuhan, saya pegang tangan hamba Tuhan ini. I'm trying. Saya mencoba berpikir dalam posisinya. Bagaimana? Kadang bahasa itu bahasa tubuh. To understand other, mengerti orang lain seperti Tuhan mengerti kita. Saya kadang mengaku dosa, minta ampun, berlutut di kamar Tuhan. Kadang beta terlalu keras dengan anak-anak buah semua. Keras dengan orang lain pun dosa. Memarahi, memaki dan menyudutkan. Mereka understand, tapi kena saya harus mengerti. You juga hanya hidup karena kasih karunia bahasa Tuhan. Boleh berlaku keras, tapi dalam kelembutan hati. Supaya orang-orang jangan hancur hati dan binasa. Kalau saudaramu bahkan berbuat dosa yang paling mengerikan, kata Yesus, tegur dia. Supaya dia selamat, jangan hancur hati hanya karena botong kasih malu dia terus menerus. Jangan dong pakai sistem orang yang suka lihat orang hancur, tersudut, dipermalukan. Itu satanik sadisme. You think you have your own satisfaction to make other people looking down before you. Ketika kita menjadi puas dengan merendahkan orang dan orang menjadi malu, kita puas, sadisme, penyakit jiwa. Ponakan saya hari bulan Juni ini akan pulang. Dia datang waktu itu 2 orang dengan hancur hidup. Tidak bersekolah padahal orang tuanya pegang tuh miliar. Kakak saya pernah khotbah di sini kan di ibadah pemuda dan ibu-ibu. Pegang tapi salah bisnis dengan orang Cina habis. Akhirnya megang 5.000 juga tidak punya. Waktu datang tuh, bayangkan dulu kita lihat bertumbuhnya ganteng, cantik karena darah Manado. Biasa pakai ini kesaksian biar kita semua belajar. Supaya pulang jadikan khotbah pembelajaran, bukan bahan bicara. Datang nih dengan kondisi yang kebingungan. Tidak tahu mau bikin apa, tiba-tiba nangis, tiba-tiba dong sampai marah-marah, sampai saya akhirnya bentak juga dan saudara. Berhenti kalian terlalu moralis. Bosan ada dalam posisi. Kamu tidak ada di orang posisi. Lu pakai sepatunya dia dulu. Lu berjalan seperti dia. Tinggal dalam kondisinya baru pantas ngomong. If it never happen, jika itu tidak pernah terjadi, jangan menghakimi orang lain. Kamu menghina, kau kata bully ini itu, kamu begini. Lu bukan dia kan. Lu dibesarkan dalam keluarga yang gampang kan. Lu minta apa dapat semua. Tidak pernah mengalami krisis dalam hidup. Yang tidak pantas menghakimi dia dalam kesombonganmu. Kemarin saya bawa mereka ke kolam di Nolbakir. Om Sepi terbaik. Saya dengar. Satu hari lu akan datang berhasil. Kalau masa depan bukan pada omongan manusia yang busuk dan berbau. Lihat kau tempuh anak-anak model-model seperti ini. Bukan potong penentu masa depan orang dengan potong pembahasa. Lupa orang tua model begini. You model begini, terus apa? Memangnya kamu pegang masa depan saya? Memangnya kamu jadi Tuhan atau jadi saya? Mau apa? Kuasa Roh Kudus memulihkan kita. Jangan picik dengan dunia konyol seperti ini yang flexing, yang berpikir yang jago tuh yang begini begitu. Nggak, di belakang layar kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika ponakan saya kan datang gini sampai Domar, saya bilang, bosan diam semua. Kalau bosan seni pernah alami ke begitu. Cukup oman 1 kali, jangan ulang alik, telinga sakit. Contoh potong toh, saya sampai tua 40 tahun masih dijagai orang tua waktu mau meninggal. Tapi mereka masih kecil dipilih hidup sendiri, berjuang mencari identitas gimana. You pernah ada di posisi? Tidak pernah kan? You pernah ada jadi anak yang sebenarnya mau tamat SMP tapi harus kerja supaya biaya kasih dari bapak mama. You pernah ada di posisi? Tidak pernah kan?
Jangan sadisme dong. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ayat 11, orang melihat perbuatan Allah. Dalam bottom pun tindak tanduk. Kita pun sentuhan. Kita pun bahasa. Cukup sudah, di dunia ini banyak luka. Jangan sampai kita orang dekat yang melukai orang-orang yang tiap hari justru paling tolong kita. Terakhir, saya kasih cerita tentang saya. Karena keluarga saya dulu bilang begini, lu ambil anak-anak dong, bukan lu pun suku ini udah ke sekolah. Stop lu, mulut. Ngapa? Lu kira hidup ini internasional, hanya untung rugi? Saya mau kalian saja yang punya anak kandung saja, kadang-kadang anak tidak pelihara di masa tua kok. Banyak kan orang tua kandung akhirnya menangis sendiri anak-anak di mana? Jalan cuma tantang. Jadi realistis. Kalau memang ngasih saya. Jangan omong untung rugi. Amin. Jangan marah, ini Roh Kudus berkuasa, kau potong semarah-marah nih sayangnya. Jadi begitu. Biar orang lihat perbuatan Allah. Sudah cukup ini hidup di dunia luar sana, di luar gereja, di sekolah dibully, di tempat kerja dipermalukan karena memang kadang-kadang IQ-nya biasa-biasa, tes ini itu lulus. Sudah cukup hancur. Ketika Roh Kudus berkuasa, marilah kita jadi saksi yang baik, saudara. Supaya orang bilang, potong pikir dong mabuk anggur, tapi ternyata Roh Kudus memakai mereka. Itu yang harus orang omong. Potong pikir ini murid-murid mabuk anggur, bohong dalam potong pembahasa. Ternyata Roh Kudus menguasai mereka dan mereka telah memulihkan hati yang terluka. Amin. Pujian yang kedua dari etnis